Sylvester, jaga omonganmu, ya. Atau kita ketemu lagi face to face. Anda bicarakan langsung itu face to face dengan saya, Sylvester. Jangan Anda beraninya di belakang di podcast. Ayo hadapi saya face to face. Di Sentana ini kita. Saya tunggu. Atau tempat lain, gitu. Baru ucapkan itu di depan muka saya ini. Ada dari Pak Rismon ya. Saya disclaimer itu bahwa Pak Rismon dan Pak Suryo, saya secara pribadi saya sudah mengundang. Sebelumnya ada chat kita tunjukkan ke layar, bahkan sudah pernah podcast sebelumnya. Apakah Bung Sil sebelumnya sudah pernah mengundang, menerima tantangan langsung dari Bung Rismon sebelumnya? Rismon, saya hanya lihat di media. Dia nggak telepon saya langsung. Tapi apa menghubungi beliau? Saya telepon terus menghubungi Rismon. Tidak dijawab. Ini nggak dijawab, ya. Kamera bisa sorot. Kita tampilkan screenshotnya di layar ya. Nanti kita sih. Terus saya mengatakan, pagi Rismon, ini Sylvester Matutina, orang yang kamu tantang-tantang. Mau ketemu di mana kita? Terus saya telepon nggak diangkat. Terus saya telepon juga mau minta tolong Roy Suryo. Roy Suryo. Ya kan? Sama Roy Suryo juga saya telepon juga ini nggak diangkat-angkat. Mulut besar. Terus saya telepon lagi, saya WA lagi, namanya siapa Sinaga itu? Host Sentana TV ya, Michael. Oke, baik. Michael ya? Michael, saya bilang begini. Ya kan, pagi Bro Michael, tolong bilang ke Rismon, bilang tidak usah banyak bacot tentang saya. Langsung saja bilang Rismon kapan mau ketemuan sama saya. Saya mau lihat nyali dia. Terima kasih ya Bang, nanti saya sampaikan. Terus nggak ada, bro, bilang si Rismon angkat telepon saya, dan kalau bukan banci, segera atur pertemuan sama saya. Ini, jadi nggak ada tanggapan sama sekali. Jadi dia mengatakan saya apa katanya? Tantangan begitu luar biasa ya, agak sedikit hominem bahwa mengatakan Abang Sil adalah penjilat dan juga komisaris Ruko, kuliah kampus Ruko ya. Ya, terutama yang sekarang koar-koar itu si Sylvester, ya, lulusan Universitas Ruko 3 lantai yang sudah ditutup oleh Dikti, ya kan? Kita nggak perlu sebutkan universitasnya, nanti tambah baru dia. Esther. Ya, saya nggak butuh saya jadi komisaris kayak kau untuk menjilat, memfitnah aja kerjamu, ya, untuk hidup. Ya, kalau dikatakan penjilat, untuk apa saya menjilat Pak Jokowi sama Pak Prabowo? Ya kan, pertama secara kehidupan sekarang, ya kan, kalau dulu masih kecil, terus terang aja, orang tua saya, kakek saya, kami itu punya pabrik sabun. Ya kan, tahu kan? Pabrik minyak, terus KTP seluruh NTT itu kami yang, iya, kita yang bikin. Terus bahkan orang tua saya itu distributor kalau dulu Honda CB atau apa ya. Terus orang tua juga punya ekspedisi kapal di hotel. Semarang, ya kan, punya hotel. Jadi ya dari kecil kita nggak susah. Hanya waktu itu orang tua saya meninggal, saya yatim piatu. Terus waktu SMA kelas 1 saya sudah punya usaha sendiri. Saya punya karyawan juga di Surabaya itu. Saya suplai ikan laut, terus udang, sayur mayur untuk restoran-restoran. Terus saya juga punya distributor untuk batu-batu alam taman-taman. Bahkan saya juga dulu distributor Jawa Timur untuk es krim merek John John. Dan semua itu sebelum saya kelas 1 SMA. Saya kelas 1 SMA, ya kan, penghasilan saya udah besar, ya kan. Dari situ aja penghasilan saya lebih besar dari Rismon yang katanya dia punya apa? Jual buku di Amazon. Saya, ya Sylvester, walaupun hidup saya sederhana, tapi saya tidak perlu hidup menjadi penjilat seperti kau untuk komisaris. Sylvester, kau buka dulu Google itu, Amazon itu. Saya hidup dari karya saya. Google dulu buku saya di Amazon, harganya mampu nggak kau beli? Ya. Sorry, kau punya buku berapa sih? Paling $10 atau $100. Saat ini saya masih sanggup beli 1 juta eksemplar kau punya buku. Ya, saya bayar cash. Ya, jadi kan ada juga kalau sekarang ini saya punya berbagai macam usaha di
pertambangan, penerbangan, terus juga hotel, LBH, terus lembaga bantuan terus di otomotif saya punya showroom mobil juga, terus saya kerjasama dengan pengusaha luar, bikin startup, ya kan. Jadi menurut saya, Rismond, kalau kamu terlalu bangga dengan kamu punya, katanya di Amazon itu kamu dijual ya paling $10 ya kan, ataupun $100 lah. Saya masih sanggup beli dia punya 1 juta eksemplar pun. Saya pikir nggak usah lah kita ngomong kayak begitu. Saya bukan menjilat Pak Jokowi ya atau Pak Prabowo. Saya membuat namanya Organisasi Solidaritas Merah Putih dari tahun 2005. Deklarasinya 16 Agustus 2008. Kami itu apabila ada orang kebakaran kami turun. Ada banjir kami bantu. Tidak afiliasi politik ya sama sekali. Nggak ada afiliasi politik apapun. Sosial, ya? Dulu namanya Barisan Merah Putih. Terus dirubah waktu Pak Jokowi Solidaritas Merah Putih. Kami sumbang kursi roda untuk orang nggak mampu. Terus renovasi rumah-rumah masyarakat yang jelek. Merenovasi masjid, musola, gereja, terus membina UMKM. Di berapa gitu kota saat ini yang tersebar solidaritas? Hampir di seluruh Indonesia dan 22 di luar negeri. Jangan-jangan di kampungnya Bang Rismond juga ada ini. Dia kampungnya saya nggak tahu di mana, tapi mungkin saya pernah masukin pesawat di kampungnya dia. Ya, saya ambil pesawat dari luar negeri, saya siapin kru, tempelin di teman saya punya AOC, Air Operate Certificate, Rismond, ya kan, terus. Saya itu operate ada hampir sekitar 5 pesawat gede, ya kan. Terus saya juga operate pesawat kecil kerjasama dengan beberapa perusahaan yang punya pesawat di Indonesia. Kami jalan di Papua, di Medan, Sibolga, Nias, NTT, Kalimantan semua. Nah, jadi makanya saya bilang kalau kau bilang kau punya buku itu, ya kan, saya mau beli kira-kira 1 juta eksemplar pun saya sanggup beli cash. Ya, bukan saya pergi pinjam duit orang dulu atau pergi pencuri orang punya uang atau maling. Ini uang halal yang saya dapat. Dan saya tanpa perlu dan saya tidak pernah mengambil proyek APBN. Nggak pernah. Ya, walaupun saya dekat sama beberapa menteri bahkan menawarkan, saya bilang enggak. Saya enggak. Ya, berarti jabatan komisaris ini yang dikatakan mereka bahwa abang menjilat dapat jabatan komisaris. Ini gimana ceritanya ini? Pak Jokowi itu atau ya pokoknya intinya pernah menawarkan saya jabatan sampai 10 tahun. Saya tolak terus. Saya nggak pernah ngasih CV. Terakhir jabatan komisaris utama Pertamina ganti Pak Ahok itu harusnya saya. Ya. Tapi abang kenapa tidak mau? Karena waktu itu saya wakil ketua tim kampanye nasional Prabowo Gibran, tidak boleh double karena nama saya masuk di KPU, dan juga saya tidak mau pusing dengan waktu itu kan harus lapor LHKPN dan sebagainya. Ribet lah, dan saya berpikir bahwa saya kalau untuk makan 3 kali sehari 1 piring sampai berapa puluh tahun kemudian saya udah cukup, nggak perlu saya mengutang atau minta ke orang. Ya, saya juga orangnya juga tidak yang mau pamer-pamer, tapi intinya kemarin saya nggak mau. Terus kira-kira berapa bulan lalu Pak Prabowo manggil saya, diskusi, terus Pak Prabowo bilang, saya perlu orang untuk swasembada pangan. Makanya akhirnya saya ditempatkan di induk BUMN yang mengurusi pangan. Berarti dibutuhkan oleh Pak Prabowo? Iya. Oke, baik. Ini pemirsa, dibutuhkan oleh Pak Prabowo, bukan Abang Sylvester yang nggak pernah melamar. Jadi setelah saya diminta oleh Bapak, besoknya ada yang nelpon, Bang, saya belum kasih saya punya CV. Abang tolong, ini perintah. CV-nya mana? Baru saya kirim. Baik, pemirsa, jelas ya apa klarifikasi dari Abang Sylvester ini setidaknya. Pernah ke rumah saya ya? Pernah, saya ini Rismond. Pernah ke rumah saya, mobil saya apa aja, itu saya balik ke semua, coba. Pertama, yang paling murah ya, Rubicon. Paling murah. Yang lainnya mobil sport. Ada Mustang. Ya. Rumahnya. Ada Alphard, ada segala macam. Lumayan, luas tanahnya kurang lebih ya antara 7 sampai 10 hektar. Ya cukup besar rumahnya, bukan cukup besar, sangat besar.
koleksi mobilnya, dan saya juga pernah tanya, abang bayar pajak nggak ya? Bayar pajak pasti. Ini fakta ya bahwa Pak Abang kita Sylvester ini memang kaya dari lahir. Saya punya sekolah di Ruko. Ini banyak kampus dimanapun di seluruh Indonesia itu di Ruko, ya kan? Ya, kampus saya S1 yang lama. Iya, Ruko. banyak sekali adikku. STTDM Ruko. Sekarang yang penting gini, ya kan? Saya itu kan terdaftar di PDDikti. PDDikti, ya. Kan terdaftar dan Termasuk S2 juga di sekarang ini kan saya kuliah S2, ambil hukum Inggris. juga. Jadi menurut saya ya kita ngomong nggak usah ngomong ke pribadi ya. Ya. Sedangkan memang mereka ini jangankan saya, Pak Jokowi dibilang PKI. Pak Jokowi di PKI. Ya kan ad hominem juga gitu loh. Terus Mas Gibran dibilang pelongo-pelongo. Padahal Gibran dan Pak Jokowi ini 1000 kali 1 juta kali lebih hebat daripada kalian semua. Betul. Gitu loh. Bukan orang tukang adu domba, tukang fitnah. Sok mau nantangin semua orang. Ini Nanda Kapolri. Aduh jangan kau anak baru kemarin sore nggak ada lah kau jagoan di Indonesia. Ya nanti nanti kan WA saya ke Rismon, Roy sama Michael Sinaga nih ada, nanti tayangkan aja. Nah makanya nanti kita buktikan sedikit lagi mereka pakai baju Shopee, ya kan? Gitu. Kenapa baju Shopee langsung rompi oranye gitu. Rompi oranye.